Kok murung sih? Aku bingung nih kak. Habis lulus kuliah kemana ya kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja. Ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya kak. Untuk program beasiswa ada nggak kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pascasarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ermini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. Disiarkan langsung dari lantai 3 Wisma Eljon, Jalan Jenderal Sudirman nomor 75. Eljon FM 9 Palembang, Business and Investment. Selamat pagi sahabat FM, senang sekali tentunya bisa kembali menjumpai Anda di kesempatan pagi hari ini. Kabar terbaik itu yang kami harapkan. Dan di pagi hari ini The Talk Show kembali hadir mengisi ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, seperti dengan minggu-minggu yang lalu, kita menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Jadi kali ini dari Fakultas Ekonomi akan menemani bincang spesial kita di kesempatan Selasa 7 Juli 2020. Dan yang pastinya bersama saya Nita Fatan dan juga kedua narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Kita sapa dulu kedua narasumber pagi hari ini. Kalau minggu yang lalu itu saya ditemani sama ibu-ibu yang cantik-cantik, dan hari ini saya ditemani sama bapak-bapak yang ganteng nih. Terima kasih. Jadi hari ini saya cantik sendiri ya. Iya, ditemani sama bapak-bapak dua ini, bersama dengan Bapak Edward Hendry SEMM. Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah PLT Dekan Fakultas Ekonomi. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Selain ada Bapak Edward, juga ditemani dengan Bapak Mursalin SEMM. Beliau ini adalah Kepala Bagian dari Tata Usaha Universitas PGRI Palembang. Selamat pagi Pak Mursalin. Selamat pagi Mbak Nita. Kita tadi udah banyak bincang loh Sobat Eljon secara offline tapi ya, nggak online. Jadi memang hari ini dan tiap minggu kita itu selalu menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Dan tiap minggunya itu menghadirkan narasumber dari fakultas yang berbeda.
Dan kali ini, kalau minggu lalu kita dari FKIP-nya, ini dari Fakultas Ekonominya ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi banyak pembahasan memang yang akan kita bahas dari Fakultas Ekonomi. Salah satunya mungkin kalau kita ngobrolin sesuatu tanpa tahu sejarah seperti apa lahir ataupun berdirinya sebuah ataupun juga fakultas itu pasti nggak lengkap nih. Mungkin dari Bapak Edward kali ya. Oke, Pak Edward bisa cerita sedikit nggak nih mengenai latar belakang dari Universitas PGRI Palembang dan juga Fakultas Ekonominya? Silakan Pak Edward. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nita atas kesempatan yang diberikan pada kami. Universitas PGRI Palembang ini dulu saya cerita dulu sejarahnya. Boleh. Bahwa bernama STKIP PGRI Palembang, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian dengan perkembangannya pada tahun 2000 dikembangkan menjadi Universitas PGRI Palembang, di mana STKIP itu menjadi fakultas FKIP, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Selain itu menambah 4 fakultas lagi, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas MIPA, Fakultas Perikanan, dan Fakultas Teknik. Nah, jadi Fakultas Ekonomi merupakan salah satu fakultas yang berdiri pada tahun 2000, 7 Agustus 2000, dan alhamdulillah sejak berdiri sampai sekarang Fakultas Ekonomi ini terus berkembang. Di mana di awal berdirinya itu dulu saya ingat benar karena saya ini dari tahun 2000 langsung ke Fakultas Ekonomi waktu itu. Itu hanya menerima 9 mahasiswa waktu itu. Dari jurusan program studi akuntansi dan program studi manajemen. Dan alhamdulillah terus berkembang pada tahun sampai sekarang ini hampir berjumlah 800 lebih mahasiswa, baik itu baik program studi akuntansi maupun program studi manajemen. Dan memang Fakultas Ekonomi ini merupakan fakultas terbesar di universitas setelah FKIP. Ya, kalau FKIP kita akui memang dari awal merupakan fakultas yang besar di Universitas PGRI Palembang, dan Fakultas Ekonomi akan menjadi fakultas yang kedua. Nah, oleh karena itu ke depan tentunya kami akan meningkatkan kualitas atau perkembangan dari Fakultas Ekonomi. Di antaranya nanti kami akan mengembangkan program studi di mana sekarang ada 2 program studi yang sudah berjalan, yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Dan ke depan nanti kami akan membuka program studi baru, insya Allah nanti di tahun 2000 ini kami sudah memulainya, yaitu bisnis digital. Bisnis digital. Ya, kemudian nanti ada lagi kami akan merencanakan yaitu manajemen retail. Manajemen retail. Ya, itu perkembangan yang akan kami lakukan ke depannya. Karena kami berharap bahwa perlu adanya pembukaan program studi baru ini, karena kalau kita tidak hanya terpaku 2 program studi saja nanti kita akan ketinggalan. Jadi kita akan mengembangkan program studi ini supaya termasuk khususnya Fakultas Ekonomi dan universitas ini akan berkembang lebih besar lagi. Amin. Nah, kemudian yang lainnya bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi ini sudah aktif ya di dalam pembelajaran, sudah aktif di dalam kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, baik itu bidang akademik maupun bidang non akademik. Jadi mereka kami beri pelatihan, seminar-seminar, sehingga mereka itu kami harapkan bukan hanya nanti setelah lulus, bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi mereka itu diharapkan menciptakan peluang kerja. Nah itu, karena kalau mereka berharap mencari pekerjaan, kami khawatir nanti itu kedepannya itu kan kita nih pada zaman sekarang ini mencari pekerjaan agak susah. Jadi mereka itu terutama yang di Fakultas Ekonomi, kalau kami usahakan akan kami kembangkan itu untuk menciptakan peluang kerja. Begitu kira-kira Mbak Nita. Jadi memang si mahasiswa dan mahasiswi ini juga dididik untuk bisa
ibaratnya itu punya bekal lah ya Pak Iya, ya, iya, betul. sebelum akhirnya Iya. terjun ke dunia pekerjaan seperti itu. Betul. Nah kalau untuk dari universitas, maksud kami Fakultas Ekonomi ini sendiri Pak, untuk kegiatan yang emang sejauh dari pembelajaran yang mereka lakukan sejauh ini ya, sebenarnya event ataupun kegiatan apa aja sih yang memang sudah aktif mereka jalankan seperti itu? Mungkin di luar seperti ekstrakurikulernya atau bagaimana seperti itu Pak? Mungkin yang sudah pernah menjuarai apa seperti itu? Kalau kegiatan memang kami ini ada kegiatan keorganisasian. Itu kalau di tingkat universitas itu ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian di program studi itu ada MPS. Nah, ya, jadi mereka itu diberdayakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan khususnya itu. Memang ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan, misalnya ada berprestasi di bidang olahraga ada. Di tingkat nasional waktu itu, tapi memang sudah alumni. Di tingkat nasional mengikuti juga yang namanya SEA Games waktu itu. Tapi sudah berapa tahun alumni itu selesai, kira-kira 3 tahun yang lalu. Nah kemudian lomba-lomba yang lain, misalnya Bujang Gadis, mereka juga dikirim ke tingkat nasional. Ya. Walaupun belum nomor 1, tapi yang jelas mereka sudah berusaha untuk yang pastinya membanggakan nama ya, Fakultas Ekonomi khususnya itu. Oke deh, baik. Dan yang pastinya memang nanti juga saya akan bertanya dari cerita ataupun juga latar belakang mengenai sejarah dari Universitas PGRI dan Fakultas Ekonomi gitu kan ya. Itu hanya secara singkatnya. Setelah ini saya ingin tahu seperti apa visi dan misi dari Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Namun kita keep sejenak Bapak. Karena setelah ini Nita juga masih akan kembali bersama dengan kedua narasumber dan juga mengundang sahabat Eljon untuk bisa bergabung secara line interaktif kami di 317555 ataupun juga line WhatsApp di 081367625888. Ada bingkisan menarik untuk Anda sahabat Eljon dari Universitas PGRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, terus bergabung di Tourism Business Sound Investment. Kok murung sih? Aku bingung nih Kak. Habis lulus kuliah kemana ya Kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja, ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya Kak. Untuk program beasiswa ada nggak Kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk Kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pasca sarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ermini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu.
Masih di 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Terima kasih sahabat Eljon. Untuk Anda yang masih terus mendengarkan The Talk Show hari ini, kesempatan Selasa 7 Juli 2020 bersama dengan Universitas PGRI Palembang. Ini kita bersama dengan narasumber yang merupakan perwakilan dari Fakultas Ekonomi. Ada Bapak Edward Hendry SEMM, beliau adalah PLT Dekan Fakultas Ekonomi. Masih semangat Bapak Edward? Ya. Tetap semangat ya. Dan juga ditemani dengan Bapak Mursalin SEMM, beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha dari Universitas PGRI Palembang. Sudah ada banyak juga cerita dan juga penjelasan ya dari Pak Edward tadi di awal mengenai latar belakang dari Universitas PGRI Palembang dan juga seperti apa akhirnya berdiri Fakultas Ekonominya seperti itu. Nah, ini kita juga pengen tahu nih Pak, dari sejarah berdirinya mungkin pasti ada hal yang lebih mendukung, seperti apa sih dari visi dan misi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Silahkan Pak Edward. Oke, terima kasih Mbak Neta. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang untuk sekarang ini mempunyai visi pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis, dan entrepreneurship, mampu bersaing dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berwawasan global, berbasis mutu. Nah, jadi visi ini akan didukung. Untuk mewujudkan visi ini tentunya ada beberapa misi yang harus dilakukan, yang harus dimiliki sehingga visi tersebut akan tercapai. Di antaranya kami akan tetap melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan dan pendalaman bidang disiplin ilmu, yaitu ekonomi, bisnis, dan entrepreneurship. Kemudian misi kedua, kami akan menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang modern dan amanah dengan menerapkan manajemen mutu terpadu untuk meningkatkan kinerja potensi SDM fakultas guna mewujudkan masyarakat akademika yang mampu mengimplementasikan ilmu dalam bidang ekonomi, bisnis, dan entrepreneurship. Kemudian misi yang ketiga, kami akan menjalin kemitraan yang saling memberi manfaat dengan institusi, dunia usaha, dan masyarakat pada tingkat nasional dan internasional menuju fakultas yang berwawasan global. Kemudian misi yang keempat, kami akan mengembangkan suasana akademik bidang ekonomi, bisnis, dan entrepreneurship melalui riset yang berkarakter berlandaskan nilai-nilai perjuangan organisasi PGRI. Nah, jadi itu misi yang akan kami lakukan, sehingga apa yang kami canangkan, visi yang kami buat ini, insya Allah nanti akan bisa kami lakukan dalam waktu tahun 2025 nanti. Itu yang paling penting. Paling penting ya Pak ya, di 2025. Ya. Oke, jadi perjalanannya kurang lebih masih 4 tahun ya ke depan ya untuk itu semua. Dan yang pasti memang semuanya itu berproses ya Pak ya. Dan yang tentunya ini juga pasti menjadi pertanyaan semua orang. Bahkan seperti apa sih Pak akreditasi yang dimiliki dari Fakultas Ekonomi dari Universitas PGRI sekarang ini? Kalau kita bicara masalah akreditasi, alhamdulillah untuk Fakultas Ekonomi, terutama program studi manajemen dan program studi akuntansi itu sudah akreditasi bernilai B baik. Nah, jadi insya Allah nanti kedepannya kami akan meningkatkan menjadi akreditasi yang unggul, di mana nanti ke depan itu tentunya persaingan lebih gencar. Nah, sehingga kami harus juga meningkatkan akreditasi ini supaya alumni kami, lulusan kami itu bisa berprestasi di dunia kerja maupun dunia masyarakat pada umumnya. Itu yang kami harapkan. Yang diharapkan tentu yang menjadi yang terbaik bagi semuanya ya Pak ya. Betul. Pastinya ini punya komitmen nih Pak dalam melayaninya, melayani mahasiswa ya. Nggak hanya fakultas yang lainnya juga, terkhusus ini Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Nah, komitmen dalam melayani mahasiswanya itu seperti apa nih Pak? Ya, oke. Kalau memang dalam suatu usaha, ini terutama jasa, memang termasuk universitas itu kan jasa yang ditawarkan ini. Jadi artinya kalau jasa itu yang namanya layanan itu harus diutamakan.
Ya kadang-kadang kalau layanan yang tidak baik tentunya ini akan menjadi hal-hal yang buruk ya. Karena pelanggan itu mengharapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan sehingga mereka akan bicara keluar ya dalam hal promosi. Nah, jadi Fakultas Ekonomi memang mempunyai komitmen dalam melayani mahasiswa, yaitu melayani dengan cepat, kemudian tepat, ramah, profesional dan ikhlas. Itu yang kami utamakan. Karena perkembangan Fakultas Ekonomi ini beberapa tahun ini memang berkembang, di mana mahasiswanya terus meningkat, dan mudah-mudahan nanti ke depannya dengan layanan yang cepat, tepat, ramah, profesional dan ikhlas ini itu dapat lebih meningkatkan lagi mahasiswa di masa yang akan datang. Tuh. Amin ya. Jadi memang sahabat Eljon, perbincangan kita di pagi hari ini sangat menarik sekali. Kami juga tidak lupa untuk mengundang Anda yang ingin bergabung melalui line interaktif kami di line telepon kami di 317555 ataupun juga bisa melalui line WhatsApp dan SMS kami di 0813-676-2588. Pagi hari ini sudah ada yang bergabung, ada Ibu Indah di Kebun Bunga yang sudah bergabung di ujung telepon kita. Selamat pagi Ibu Indah. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdu sekali ya suara Ibu Indah ini. Iya. Ibu Indah silakan langsung dengan pertanyaannya bersama dengan kedua narasumber kita. Boleh tanya sama Bapak Edward? Iya. Iya, silakan. Iya, Assalamualaikum Bapak. Ya. Selamat pagi. Pagi, iya. Saya mau tanya nih Pak. Sebelumnya saya mau info juga sama Bapak nih. Saya tertarik di Fakultas Ekonomi nih Pak. Iya. Dan rencananya mau ambil konsentrasi sumber daya manusia. Nah, bisa nggak Bapak meyakinkan saya nih? Soalnya saya masih sedikit ragu. Dan terus kenapa nih saya harus wajib memilih Universitas PGRI? Biar makin yakin gitu Pak. Oke. Gitu aja Ibu Indah? Iya, itu aja. Oke, terima kasih Ibu Indah atas pertanyaannya. Selamat pagi. Itu ya Pak ya. Jadi kayaknya tuh pengen masuk ke Universitas PGRI masih ada hal yang meragukan. Kira-kira apa nih yang bisa meyakinkan beliau ini untuk bisa akhirnya memilih Universitas PGRI, dan apa yang membedakan Fakultas Ekonomi Universitas PGRI dengan Fakultas Ekonomi yang lain? Itu dia. Ini jadi poin pertanyaan kita juga tuh ya. Betul. Pertanyaan Ibu Indah ini silahkan dari Pak Edward atau Pak Mursalin. Ya. Oke, kami jawab dulu. Tadi saya dengar Ibu Indah ada bicara masalah konsentrasi SDM ya. Oke Pak, kita keep dulu pertanyaannya. Kita terima telepon dulu dari Dodi yang ada di Bukit. Oh silakan. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Dodi? Iya. Oke, Mas ya. Silakan langsung dengan pertanyaannya. Iya, sebenarnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pagi. Pak, kebetulan saya sempat dengar di mobil tadi, dan kebetulan saya mau mencoba untuk mendaftarkan adik saya ke PGRI. Mau info sedikit Pak, untuk sekarang metode pembelajaran selama pandemi ini untuk di sana itu seperti apa ya Pak ya? Iya. Ya karena kan kita kan di satu sisi kan baru semester pertama nih. Nah, terus kalau apakah harus daring juga, terus prosedurnya gimana? Karena kalau bisa kita kan kuliah daftar nggak mau ribet, belajarnya juga mudah gitu kan. Dan tentunya selama pandemi ini. Mohon penjelasannya dan infonya aja Pak. Oke, itu aja ya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Selamat pagi, terima kasih juga untuk Mas Dodi. Jadi beliau ini menanyakan mengenai metode pembelajaran di masa pandemi ya. Jadi prosedur-prosedurnya itu seperti apa. Tapi kita keep dulu, kita akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Indah. Bapak masih ingat ya? Oke, silakan Pak. Oke, Ibu Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tekankan lagi bahwa yakinlah bahwa Fakultas Ekonomi selain meluluskan alumni yang berkarakter tentunya, kami di dalam perkuliahan kami memberikan mahasiswa itu bukan hanya lulus saja, selesai tidak, tetapi dalam proses perkuliahan kami memberikan beberapa bekal sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa, soft skill, sehingga mereka nanti keluar bukan hanya lulus saja, tetapi mereka bisa menciptakan peluang kerja. Itu yang penting. Kami juga di kurikulum ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan.
Kemudian dosen-dosen juga yang mengajar itu memberi peluang kepada siswa yaitu praktek di luar kampus, terutama di dunia usaha, dunia industri, sehingga mereka mahasiswa itu diberi bekal untuk setelah mereka selesai nanti. Itu harapan kami. Tapi yang jelas Fakultas Ekonomi sudah banyak mahasiswa kami yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini bekerja, baik itu membuka usaha sendiri, karena kami punya data di sana bahwa ada beberapa mahasiswa yang sudah membuka usaha, yang sudah bekerja sama dengan usaha-usaha yang sudah maju. Nah, ini akan kami manfaatkan nanti atau akan kami panggil untuk bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Fakultas Ekonomi juga ini akan tertarik untuk membuka usaha-usaha itu. Itu yang jelas. Tapi yakinlah bahwa kami itu bukan hanya menciptakan bahwa mahasiswa selesai ingin mencari pekerjaan saja, tetapi kami akan memberikan bahwa mahasiswa selesai itu membuka peluang kerja. Itu yang penting. Kalau boleh saya tambahkan. Silakan, bahwa dalam mahasiswa itu dalam menjalankan aktivitas di kampus tidak hanya kuliah saja, tapi juga mereka aktif di bidang kemahasiswaan. Jadi kemahasiswaan itu dalam mereka bisa memilih bidang ekstrakurikuler mereka masing-masing yang diminati. Jadi mereka bisa tetap berolahraga, misalnya minat olahraga ya mereka ikut di UKM olahraga, bisa voli, bisa basket, bisa main bola gitu ya, futsal itu yang viral gitu kan. Nah, selain itu mereka juga bisa mengembangkan usaha mereka kecil-kecilan lewat medsos mereka. Nah, itu kita support supaya mereka bisa minimal bisa menjadi wirausaha kecil lah, minimal dulu. Setelah itu mereka bisa mengembangkannya apalagi setelah mereka nanti tamat kuliah. Jadi betul kata Pak Dekan tadi bahwa jadi selama misalnya mereka menunggu proses memperoleh pekerjaan yang tetap, barangkali mereka tetap bisa punya aktivitas berkegiatan ya sehari-hari, tidak gabut lah kalau bahasa sekarang ini. Jadi mereka bisa tetap aktivitas, bisa tidak kebingungan gitu mengisi waktunya gitu. Tapi kami berkeyakinan bahwa alumni yang kita hasilkan itu tidak lama menganggur. Dalam beberapa bulan itu mereka sudah bisa diserap oleh pasar. Karena memang kurikulum yang kita ciptakan itu adalah kurikulum yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar dan ekonomi yang berkembang saat ini. Saya kira gitu yang bisa saya tambahkan. Iya, itu dia ya. Jadi memang tidak ada keraguan lagi ya untuk Ibu Indah. Jadi memang Fakultas Ekonomi dari Universitas PGRI Palembang itu sudah sangat meyakinkan dan bahkan sudah terakreditasi B saat ini. Kita beralih ke pertanyaan dari Mas Dodi. Ini tentang beliau yang ingin mendaftarkan adiknya nih. Jadi memang beliau ini lebih bertanya mengenai metode pembelajarannya nantinya di masa pandemi ini seperti apa, serta prosedur-prosedur yang mungkin diberlakukan dari Universitas PGRI Palembang itu seperti apa. Silakan dari Pak Edward atau mungkin dari Pak Mursalin. Oke, terima kasih Pak Dodi. Okay. Memang Pak Dodi, karena kita ini belum ada petunjuk atau edaran yang menyatakan bahwa kita ini kan kuliah pada bulan September nanti insya Allah. Bulan September itu kalau memang belum ada aturan dari kementerian bahwa kita harus kuliah tatap muka, artinya kita harus melakukan kuliah melalui daring. Nah itu, jadi daring ini ya tetap kita lakukan karena kita menghindari dampak-dampak dari pandemi COVID ini tentunya. Nah jadi pembelajaran daring ini sudah dilakukan di Fakultas Ekonomi sudah sejak bulan Maret sejak ada dilarangan untuk berkumpul ya. Nah jadi sehingga setiap universitas termasuk Universitas PGRI dan Fakultas Ekonomi sudah melakukan pelajaran daring. Kita di Fakultas Ekonomi atau di universitas ini ada yang namanya Sistem Informasi Akademik atau SISPO. Nah, di sana kita juga ada e-learning yang bisa kita belajar daring.
Kemudian pembelajaran daring bisa kita lakukan melalui aplikasi Zoom bisa, atau melalui WA, atau media-media lainnya yang bisa kita lakukan. Dan tentunya ini tergantung dari kesepakatan, karena kita tidak bisa memberatkan mahasiswa ya. Kalau misalnya menggunakan Zoom mungkin terlalu besar pemakaian paketnya itu kan. Jadi artinya kita kesepakatan saja kita menggunakan yang lebih efektif, lebih efisien sehingga saling menguntungkan seperti itu. Nah, jadi itu yang terpenting. Mungkin ada tambahan. Iya, betul Ibu yang dibilang oleh Pak Dekan tadi, bahwa memang proses pembelajaran kita itu memang elastis sekali, ya, disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, di mana mungkin disesuaikan juga dengan karakteristik dari mata kuliah yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya itu misalnya karakter praktikumnya lebih banyak, barangkali harus menggunakan video YouTube, barangkali bisa digunakan. Tapi kalau sifatnya teoritis dan bisa dibaca, ada konsepnya gitu, bisa dilakukan dengan WA. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan lah. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak menyulitkan mahasiswa, karena mahasiswa kita kan berada bisa di mana saja, ada di pelosok desa. Yang kadang bahkan itu juga sangat susah sekali untuk bisa dapat sinyal ya Pak ya. Meskipun paketnya banyak tapi sinyal nggak ada, ya tidak bisa ngapa-ngapa juga. Jadi kita elastis lah. Yang penting proses pembelajarannya berlangsung dengan baik dan membuat kedua belah pihak antara dosen dan mahasiswa merasa nyaman. Itu kira-kira gitu. Dari dua penelpon itu sebenarnya udah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari line WhatsApp kita Pak, di 0813-676-2588. Tapi kita keep dulu Pak, kita akan bahas semua pertanyaan dari WhatsApp setelah commercial break yang berikut ini. Untuk sahabat Eljon yang masih ingin melakukan line interaktif melalui telepon kami di 317555 ataupun line WhatsApp kami dan SMS di 0813-676-2588 masih akan kami nantikan, karena kita akan kembali lagi setelah commercial break yang berikut ini. Tetap di Eljon FM. Let's go. This is your radio, your station. Eljon FM 95.9. Tourism, business and investment. Terima kasih Sobat Eljon FM untuk Anda yang saat ini masih terus bergabung bersama kami di The Talk Show. Tentunya masih menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Palembang, yakni Fakultas Ekonomi. Ada Bapak Edward Hendry dan juga Bapak Mursalin ya. Masih bersemangat loh Bapak ini sampai akhir acara. Semangat. Dan yang memang kita juga masih banyak sekali menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas ya Pak ya. Tapi Pak, ini menjadi hal yang menarik bagi Nita pribadi, bahkan mungkin orang di luar sana. Bahkan sejak di 24 Januari 2020 kemarin ini tentang bagaimana informasi dari Kampus Merdeka ya Pak ya. Menurut kebijakan Mendikbud kan Bapak Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka. Nah kira-kira kalau misalnya kita bahas tentang itu Pak, apa sih Pak yang sudah dipersiapkan dari Fakultas Ekonomi khususnya Universitas PGRI Palembang dalam menghadapi kebijakan tersebut? Silakan Pak Edward. Oke, terima kasih Mbak Nita. Memang sejak dikeluarkannya pidato Mendikbud RI tanggal 24 Januari 2020 tentang Kampus Merdeka, Fakultas Ekonomi khususnya Universitas itu kemarin bulan Februari itu sudah mengadakan pertemuan dengan para dosen di universitas, membicarakan dan membahas kebijakan-kebijakan dari kementerian ini. Dan alhamdulillah Universitas PGRI Palembang dan juga Fakultas Ekonomi sudah mulai melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kementerian tadi. Nah, terutama kerjasama ini sudah dilakukan oleh universitas, terutama itu baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Ada yang di Universitas Malaysia, Thailand, Cina, itu sudah dilakukan universitas dalam rangka mewujudkan kebijakan dari kementerian ini. Dan nanti
Fakultas Ekonomi juga nanti akan menyusul untuk bekerja sama MOA-nya, sehingga nanti apa yang menjadi kebijakan kementerian ini akan bisa dilaksanakan. Nah, Fakultas Ekonomi dalam kaitan dengan kebijakan ini ada kurikulum yang harus dirubah, karena pada tahun 2020-2021 ini harus dilaksanakan kurikulum yang menyatakan bahwa mahasiswa itu pada 3 semester harus kuliah, harus belajar di luar Fakultas Ekonomi. Itu ya Pak ya. Nah, jadi yang pertama itu nanti akan antar prodi, kemudian belajar di luar fakultas, kemudian juga di luar universitas. Nah, terutama nanti ada mahasiswa ini bekerja Fakultas Ekonomi bekerja sama dengan instansi pemerintah, swasta. Nanti mahasiswa juga nanti akan magang di situ. Jadi magang ini mereka akan magang sebanyak 1 semester. Jadi di situ mereka akan mengasah kemampuan. Jadi artinya setelah lulus nanti mereka sudah mempunyai ilmu yang lain selain dari ilmu yang ada di Fakultas Ekonomi. Ekonomi itu ya Pak ya. Jadi itu yang sudah dilakukan. Sehingga nanti ke depannya Fakultas Ekonomi akan terus mengadakan kerjasama, baik itu nanti di instansi pemerintah, swasta, BUMN, itu akan kami lakukan nanti ke depannya. Sehingga nanti wadah-wadah yang kami lakukan ini, sehingga mahasiswa kami nanti yang akan melaksanakan magang-magang itu bisa dengan mudah nantinya. Itu yang terpenting. Oke, baiklah. Baik, ini juga sudah ada yang bergabung Pak melalui telepon di 317555, ada Nanda di Sekip. Halo, selamat pagi Nanda. Selamat pagi. Oke, cowok ya ternyata ya. Silakan Nanda langsung dengan pertanyaannya. Ya, jadi gini pertanyaannya itu, ada teman-teman yang hobi olahraga tapi pengennya masuk Fakultas Ekonomi nih, Pak. Jadi di sini kan katanya tadi ada UKM olahraga kan. Nah, kalau boleh tahu prestasi yang udah diraih sama UKM olahraga di Fakultas Ekonomi PGRI apa aja ya? Terima kasih. Oh, itu aja. Terima kasih Nanda. Oke. Iya, sama-sama. Iya, itu dia Pak pertanyaannya. Jadi memang lebih ke menyoroti bagaimana UKM dari Fakultas Ekonomi itu ya, prestasinya tuh yang udah diraih dari Fakultas Ekonomi itu seperti apa tuh Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Nanda ya. Memang boleh-boleh saja kita kuliah di Fakultas Ekonomi, tapi kita juga hobi olahraga seperti itu. Karena banyak mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Ekonomi, dia kuliah di Fakultas Ekonomi tapi berprestasi di bidang olahraga. Nah, kemarin tadi sudah saya jelaskan bahwa ada di bidang atletik, itu sampai ke tingkat nasional, sampai ke Dewi apa namanya saya lupa itu kemarin. Ya mereka sudah alumni juga Pak. Sudah alumni jadi dia Fakultas Ekonomi sudah menjadi tingkat nasional. Sekarang masih aktif itu di atletik gitu. Nah, kemudian ada lagi di bidang karate. Iya, pencak silat Pak. Pencak silat ya. Ya mereka juga di ekonomi, di Fakultas Ekonomi, tapi mereka berprestasi di sana. Jadi memang unit kegiatan kemahasiswaan itu selain mereka itu membuat kegiatan-kegiatan di bidang akademik, juga di bidang non akademik, terutama di bidang-bidang olahraga, bola voli, basket dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu misalnya ke olahraga kalau memang hobinya pengen ke ekonomi tapi hobi juga olahraga, tidak ada masalah. Itu lebih baik karena ilmunya akan bervariasi, lebih bagus itu barangkali. Tidak hanya fokus di satu bidang ilmu gitu saja. Jadi intinya itu Mbak Nita, bahwa mahasiswa itu memang kalau minatnya kuliah di bidang ekonomi tapi tidak menghambat mereka untuk bisa mengikuti hobinya, pengembangan hobinya di bidang olahraga, bahkan juga seni barangkali. Karena perlu saya tambahkan bahwa mahasiswa ekonomi juga ada yang berhasil menjuarai suatu kejuaraan misalnya dalam hal menciptakan puisi, cerpen, ada lomba foto gitu ya. Kemudian ada juga menyanyi karaoke gitu ya. Ada itu bahkan tingkat nasional pun ada itu yang disiarkan oleh kalau boleh menyebutkan satu televisi nasional di Indosiar itu. Alumni kita juga ada sudah sukses itu di tingkat nasional itu. Meskipun dia berlatar belakang mahasiswa ekonomi. Jadi tidak ada alasan lah bahwa
memilih program studi atau fakultas ekonomi tapi tidak bisa berprestasi di bidang yang lain. Saya kira itu. Itu ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan WhatsApp Bapak. Ini ada dari Nova dari Pelaju. Kebetulan katanya saya sudah pernah kuliah di PGRI dan akhirnya stop karena kesibukan bekerja. Terus karena sempat mau meneruskan kembali, apakah bisa ya Pak? Dan syaratnya seperti apa? Apakah semua uang semester sebelumnya harus dilunasi dulu baru bisa melanjutkan kembali kuliah? Silakan dari Pak Edward atau mungkin Pak Mursalin. Atau saya sendiri mungkin. Ya, terima kasih. Silakan Pak Mursalin. Sayang sekali sebenarnya Ibu Nova ya, Saudara Nova ya, sudah kuliah tapi akhirnya terhenti karena bekerja. Tapi itu tidak mustahil bagi Saudara Nova untuk meneruskan kembali kuliah di Universitas PGRI Palembang. Tapi memang selama Ibu Nova itu, Saudara Nova ini masih dalam periode sebelum mencapai 14 semester ya berarti kan belum DO ya. Tapi kalau sudah itu mungkin tidak bisa lagi. Tapi kalau belum mencapai usia perkuliahannya 14 semester, Ibu Nova bisa menyambung kembali, daftar ulang, tapi dengan harus melunasi dulu SPP-nya yang tertunggak. Kemudian setelah itu bisa menghubungi prodinya ya untuk untuk mengisi KRS kembali, bisa aktif kembali, tapi dengan mengecek dulu berapa mata kuliah yang harus diambil lagi gitu. Memang ada prosedur tapi tidak akan susah karena kita ada unit pelayanan terpadu kan. Jadi bisa konsultasi ke sana, bisa menanyakan. Jadi satu pintu lah. Sudah selesai, tidak dipersulit ya Pak. Dipersulit tidak, yakinlah ya. Yang penting niat Saudara Nova untuk kuliah kembali itu membuat kami kagum lah ya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Nah ini selanjutnya ada dari Aurel di Bukit Pak, calon mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan kuliah online atau daring tersebut? Apa yang harus dia persiapkan selaku calon mahasiswa bila diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas PGRI dan mengikuti perkuliahan online atau daring tersebut? Silakan Pak Edward. Terima kasih. Adik siapa tadi? Aurel ya. Aurel anak ini ya. Anaknya. Anak. Ya, Aurel. Memang yang namanya kuliah daring itu artinya kuliah secara online, jadi tidak tatap muka. Kalau selama ini kita kuliah tatap muka, saling bertemu, saling bicara tatap muka, tapi online daring ini istilahnya kuliahnya itu online, jadi kita tidak perlu tatap muka, tapi kita melalui media-media sosial. Nah, jadi yang harus kita persiapkan tentunya kita harus paling tidak punya HP lah ya, Android yang bisa mewujudkan itu ya. Termasuk kita harus punya kuota. Nah, jadi kalau punya HP saja tanpa kuota barangkali jalan juga ya kan. Jadi artinya dua-duanya itu yang harus dipersiapkan. Nah, jadi kalau nanti memang harus Aurel mau kuliah nanti terutama di Fakultas Ekonomi, yang namanya kuliah daring itu aja yang dipersiapkan. Tapi yang jelas nanti kan mungkin di bulan apa saja nanti kalau memang Covid ini sudah berlalu, mungkin sudah bisa dilakukan, kita tetap melaksanakan perkuliahan tatap muka seperti biasa. Ini untuk sementara saja. Itu intinya yang harus dipersiapkan. Demikian. Gitu ya, cuma simpel ya, cuma kuota ya. Ada Aurel, Oke, ini juga menutup perjumpaan kita Pak sebelumnya, tapi juga mewakili bagaimana pertanyaan dari Pratiwi di Kertapati. Dan dia juga merupakan salah seorang calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Fakultas Ekonomi PGRI Palembang. Jadi ini mengenai kontak person nih Pak. Mungkin ketika ingin mendaftar yang bisa menjadi paduan bagi dia untuk bisa mendaftar sebagai mahasiswa baru di Universitas PGRI Palembang secara online. Itu dia Pak. Silakan Pak. Juga berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Itu. Di Universitas PGRI Palembang itu penerimaannya itu dilakukan langsung oleh universitas melalui penerimaan mahasiswa baru. Jadi pada dasarnya itu dilakukan oleh pihak universitas. Nomor kontak yang dapat dihubungi itu ada 2 orang, yaitu melalui Bapak Adiguna dan Ibu Ermini. Kalau boleh saya sebutkan nomor kontaknya Pak Adiguna itu 0821 75 36 37 70
Sedangkan Ibu Ermini itu 0812 7152 523289. Nah, ini mereka ini adalah sebagai panitia pendaftaran mahasiswa baru Universitas PGRI Palembang. Tapi bisa juga melalui grup WA yang sudah dibuat oleh Kaprodi masing-masing, karena sebelum ini kan Universitas PGRI Palembang sudah melakukan berbagai roadshow ke berbagai sekolah di seluruh provinsi Sumatera Selatan ini, dan mereka tuh sudah ikut tes juga langsung hotspot langsung di tempat, di lokasi sekolah masing-masing itu. Jadi mereka sudah sebetulnya sudah langsung mendaftar sebenarnya kalau sudah terdaftar, sudah ikut tes itu langsung ke grup WA yang dibuat oleh Kaprodi masing-masing. Atau dalam kondisi saat ini juga karena Universitas PGRI Palembang sudah berlakunya normal, bisa juga hadir langsung ke kampus, ke pusat pelayanan terpadu, bisa mendaftar secara offline juga. Jadi tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi dengan cuci tangan ya kan, dengan termos gun ya kan. Nah, itu nanti dilakukan oleh pihak Universitas PGRI Palembang untuk itu. Jadi memang juga masuk di mana salah satu yang dilakukan fakultas ya Pak ya, dalam jadi, menjalankan program kerja yang tentunya selain tidak itu, diperkirakan ya. Kami juga selalu berupaya mendekatkan diri dengan calon-calon mahasiswa baru ini dengan berbagai acara yang dibuat oleh pihak universitas maupun fakultas. Dari universitas itu kemarin Pak Rektor langsung melakukan talk EduTalk. Nah, itu bahkan disiarkan secara streaming di YouTube dan Instagram. Jadi sehingga calon mahasiswa baru itu lebih tertarik lagi untuk ikut bergabung dengan kita dengan pilihan program studi yang sudah ada itu. Bahkan kita juga sudah ada media sosial yang bisa mereka baca, bisa lihat di Facebook, di Twitter, di Instagram, ada semua itu. Jadi sebetulnya media untuk bisa mengetahui Universitas PGRI secara lebih jauh itu bisa dilakukan sebetulnya dengan berbagai cara tadi. Jadi saya kira banyak kemudahan lah yang kita berikan agar calon mahasiswa itu tidak kesulitan untuk mencari informasi tentang Universitas PGRI Palembang, baik secara offline maupun lebih lagi secara online. Meskipun di masa pandemi seperti ini, namanya kegiatan tetap aktif dilakukan ya. Jadi tidak adalah istilah katanya kalau mendaftar itu sulit itu nggak ada lah alasan seperti itu, saya kira. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup kebersamaan di hari ini, ada yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Edward ataupun juga Pak Mursalim. Silakan Pak Edward. Ya, terima kasih atas kesempatan. Terakhir barangkali kami mengucapkan terima kasih kepada calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar Universitas PGRI Palembang. Kami menyediakan waktu baik itu pendaftaran secara offline maupun online kami lakukan. Kami siap melayani Anda karena di Universitas PGRI Palembang sudah ada yang namanya layanan terpadu, satu pintu. Kami siap melayani Anda. Kami menunggu Anda agar Anda bisa kuliah di Universitas PGRI Palembang, terutama tentunya di Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang. Demikian. Jadi Pak Mursalim, senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edward Henry sebagai dekan, kami juga sebagai tenaga administratif lah ini ya, di Tata Usaha Fakultas Ekonomi, kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, karena kami yakin bahwa pelayanan yang terbaik itulah yang membuat orang datang kepada kami kan. Jadi tidak dipersulit, jadi membuat semuanya menjadi lebih mudah, lebih gampang, dan kami pun melayani juga dengan ikhlas. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Juga terima kasih, belum menutup nih, mungkin terima kasih dulu nih kepada pihak radio ini yang telah memberikan waktu kepada kami untuk bisa berbicara di sini. Terima kasih Bu Nita ya. Terima kasih kembali untuk Pak Edward dan juga Bapak Mursalim. Sekian ya kebersamaan kita di The Talk Show hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak untuk sahabat Eljon yang sudah ikut turut bergabung dalam kebersamaan The Talk Show untuk edisi Selasa di 7 Juli 2020. Tentunya di Tafatan bersama dengan kedua narasumber, ada Bapak Edward SEMM selaku PLT Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga Bapak Mursalim SEMM selaku Kabak
Tata Usaha dari Universitas PGRI Palembang. Kami bertiga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat Eljon. Dan untuk para sahabat Eljon yang sudah turut bergabung tadi, bisa mengambil bingkisan dari Universitas PGRI, betul, langsung datang ke kampus ya Pak ya? Iya, ke unit pelayanan terpadu. Ke unit pelayanan terpadu, jadi bingkisannya bisa langsung diambil di sana. Dan sekian dari kami, tentunya kami pamit undur. Always remember, be fresh and keep smiling wherever you are. See you and goodbye. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store.